Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bonati Fadil dengan NPM G1D 022070. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian pada modul 1 yang telah saya buat dengan judul Teknik Pengukuran DC, Jembatan Whetstone, dan Potensiometer. Baiklah, pada rangkaian pertama yaitu dengan judul percobaannya pembacaan alat ukur. Pada rangkaian satu ini dengan sumber tegangan 6 volt menggunakan alat ukur voltmeter yang dihubungkan secara seri. Bisa langsung saya run. Adapun output atau hasil yang dihasilkan dari sumber tegangan 6 volt ini yaitu bernilai 6. Baiklah, saya lanjut ke rangkaian percobaan kedua, yaitu dengan judul percobaan penggunaan ampermeter dan voltmeter. Di sini untuk penggunaan voltmeter itu alat voltmeternya dihubungkan secara paralel terhadap beban, sedangkan ampermeter alatnya dihubungkan secara seri terhadap beban. Di sini dari sumber tegangan 12 volt, kutub positif disambungkan ke kutub positif voltmeter, sedangkan kutub negatif dari sumber tegangan 12 volt dihubungkan ke kutub negatif voltmeter. Setelah itu langsung saja bisa di run. Dapat kita lihat nilai yang keluar dari voltmeter atas sumber tegangan 12 volt ini yaitu bernilai 12 volt. Selanjutnya ampermeter ini dari sumber tegangan bernilai 6 volt. 6 volt dengan R2 atau hambatannya 1000 ohm. Bisa kita run ulang bahwa nilai yang keluar pada ampermeter dari sumber tegangan 6 volt ini yaitu 6,217 mA. Dari rangkaian ampermeter ini dihubungkan secara seri, sedangkan voltmeter ini dihubungkan secara paralel. Selanjutnya lanjut ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga ini yaitu jembatan Whetstone. Jembatan Whetstone ini dimana apabila jumlah hambatan R1 dan R2 setara dengan potensioner atau R3, maka arus yang terukur pada ampermeter itu bernilai 0. Apabila tidak sama, maka sudut pada potensioner nanti atau pada R3 itu diatur sedemikian rupa sampai arus yang terukur pada ampermeter itu bernilai 0. Langsung saja di run. Karena pada ampermeter belum bernilai 0, maka pada potensioner bisa dinaikkan persentasenya menjadi lebih tinggi. Nah, di sini pada persentase 55 belum menunjukkan nilai 0, maka bisa dinaikkan seperti 60%. Dapat dilihat
bahwa pada persentase 60 nilai pada ampermeter menunjukkan nilai 0. Selanjutnya rangkaian percobaan 4. Pada rangkaian percobaan 4 ini dengan judul percobaannya yaitu potentiometer sebagai voltage divider tanpa beban. Pada percobaan ini, pada rangkaian 4 ini menggunakan XMM1 atau ampermeter 1, selanjutnya ampermeter multimeter 2, multimeter 3, multimeter 4. Multimeter, maaf, itu percobaan kelima nanti. Selanjutnya pertama pada rangkaian ini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini ampermeter digunakan untuk mengukur arus yang melewati potentiometer dan voltmeter pada XMM2 itu untuk menghitung tegangan pada potentiometer. Sedangkan pada voltmeter yang di samping sumber itu digunakan untuk mengukur tegangan keluaran atau jumlah tegangan pada seluruh rangkaian. Nah, di sini pada XMM1 atau ampermeter terukur arus sebesar 12 mA dan tegangan yang terukur sebesar 6 volt. Mengapa? Karena sudut besar pada potensiometer itu sebesar 50%. Apabila kita naikkan sudutnya, maka jumlah tegangan yang terukur pada XMM2 itu sebesar 3,6 volt. Sedangkan kalau kita turunkan sudutnya atau persentasenya, maka besar tegangan yang terukur itu sebesar 8,4 volt. Sehingga dapat kita simpulkan pada percobaan 4 ini bahwa besar sudut atau persentase pada potensiometer itu mempengaruhi tegangan yang terukur. Semakin besar nilai sudut atau pada potensiometer itu mempengaruhi tegangan yang terukur akan semakin mengecil, sedangkan semakin kecil sudut pada potensiometer maka nilai semakin besar. Baiklah, percobaan terakhir yaitu percobaan rangkaian 5. Di sini pada rangkaian 5 berjudul potentiometer sebagai voltage divider dengan menggunakan beban. Di sini saya menggunakan XMM1 atau ampermeter dan juga XMM2 sebagai voltmeter. Selanjutnya ada XMM3 atau ampermeter. Juga di sini perbedaan pada XMM1 dan XMM3. Untuk XMM1 itu sendiri untuk mengukur arus yang melewati beban atau R1 sebesar 100 ohm. Sedangkan untuk XMM3 itu harus mengukur arus yang melewati potensiometer. Sedangkan untuk XMM4 atau multimeter 4 ini untuk mengukur sumber tegangan 12 volt itu sendiri. Selanjutnya untuk yang multimeter 4 atau XMM4 itu voltmeter itu mengukur jumlah tegangan pada rangkaian dikeluarkan sumber tegangan. Selanjutnya XMM2 mengukur tegangan pada R1 dan potensiometer. Setelah di run, arus yang terukur pada XMM1 adalah atau ampermeter itu sebesar 17,143 mA.
dan tegangan yang terukur pada SMM2 sebesar 1,714 volt. Dengan besar sudut atau persentase potensiometer sebesar 50 derajat. Apabila sudut dinaikkan, tegangan yang terukur sebesar 1,161 volt. Sedangkan kalau diturunkan itu sebesar 2,71 volt. Sehingga pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar sudut, maka akan semakin kecil tegangan yang terukur, sama seperti pada rangkaian keempat. Tetapi perbedaan pada rangkaian kelima dan keempat itu, pada rangkaian kelima ini menggunakan beban, sehingga tegangan yang terukur pada saat rangkaian kelima itu lebih kecil dibandingkan pada rangkaian keempat karena menggunakan beban. Jadi nilai pada rangkaian percobaan kelima ini lebih kecil nilainya, sedangkan pada rangkaian keempat tadi nilai pada rangkaian percobaannya lebih besar karena tidak menggunakan beban. Baiklah, mungkin itulah penjelasan dari rangkaian yang telah saya jelaskan. Mohon maaf atas kesalahan atau kurangnya penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.